Santapan Harian Sabtu 14 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber terang kami. Bimbinglah kami dalam kebenaran sabdamu ya Kristus. Di dalam sabdamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 14 sampai 18. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Sahabat Santapan Harian, di dalam Perjanjian Lama, raja dan imam besar menjadi tokoh perwakilan antara umat Israel dan Tuhan. Raja menjadi representasi Allah untuk memerintah umatnya, dan imam besar menjadi pengantara umat kepada Tuhan. Perikop hari ini menyatakan bahwa Allah berjanji untuk menegakkan kerajaan Daud. Keturunan Daud akan memerintah selamanya. Allah akan membangkitkan tunas keadilan. Nubuat ini merupakan nubuat mesianik. Keturunan Daud yang memerintah selamanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus merupakan keturunan Daud, dan ia menjadi raja selamanya. Ialah yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka Allah atas manusia berdosa. Allah juga berjanji akan menegakkan keluarga imam dan kaum Lewi yang akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan selamanya. Yesus sendiri menjadi imam besar yang mempersembahkan dirinya di kayu salib. Kurban diri Yesus sempurna untuk kurban keselamatan bagi seluruh manusia. Pengorbanan Yesus menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Yesus menjadi raja dan imam besar bagi setiap orang percaya. Yesus sebagai raja meminta respon ketundukan dari kita. Yesus sebagai imam besar memberi keberanian bagi kita untuk datang kepadanya. Jadi, di satu sisi kita memiliki rasa takut dan hormat kepada Yesus yang adalah raja atas seluruh hidup kita. Tetapi di sisi lain, kita beroleh kepercayaan karena kita dijamin oleh Yesus sebagai imam besar kita. Maka kita harus berupaya untuk menjaga hidup yang menunjukkan hormat kepada Yesus
dimanapun dan di dalam kondisi apapun, kita menjadikan Yesus Raja yang memerintah kita. Dalam pekerjaan, studi, relasi, pelayanan, dan aktivitas sehari-hari, kita menunjukkan kita sedang diperintah Yesus, Sang Raja kita. Ketika kita gagal, kita ingat bahwa kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita. Ialah yang menyempurnakan segala kurban persembahan kita dan menjamin pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita dapat datang kepada Allah dimanapun kita berada karena kita memiliki Yesus, Sang Imam besar kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami berserah penuh. Kami rindu setiap waktu untuk Kau hidupi di dalam kebenaran-Mu, dan inilah bukan kuat kami. Namun karena Engkau, ya Yesus, Engkaulah yang memegang teguh kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.